Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya. Oke, pada video kali ini saya akan coba menjelaskan untuk melanjutkan proses pembuatan aplikasi pencatatan keuangan. Jadi pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai apa itu coordinator, framework, dan proses instalasi dari coordinator itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada proses konfigurasi yang lain. Pada video kali ini kita akan melakukan beberapa konfigurasi, diantaranya itu konfigurasi database, dan yaitu kita akan melakukan konfigurasi untuk REST-nya, yaitu nantinya kita akan menggunakan yang namanya REST key, yang mana nantinya ini dapat membantu kita dalam membatasi akses terhadap web service yang sudah kita buat ini, atau untuk membantu membatasi akses terhadap web server kita. Nah, yang pertama kita perlu memasukkan database kita. Nah, di sini kita akan coba aktifkan misalnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan coba masukkan database-nya. Ini saya sudah ada tadi ya, kita sudah download untuk database-nya tadi, SQL-nya. Sekarang saya akan membuat database baru di sini. Misalkan di sini saya buat database saja, lalu kita klik. Dari sini kita pilih import, lalu pilih browse, lalu kita pilih yang file SQL yang sudah saya sediakan tadi. Kita klik open, lalu pilih go. Nah, di sini untuk proses importnya sudah selesai. Nah, di sini ada sekitar 6 buah tabel, yang mana di sini ada tabel cash, cuman ini nanti tidak digunakan. Nah, di sini ada tabel key. Nah, ini nantinya yang akan kita gunakan untuk REST kita tadi. Yang mana bagi teman-teman semua yang belum tahu apa itu REST key ini dan fungsinya apa. Nah, REST key ini atau API key ini adalah sebuah kode yang kita butuhkan pada saat kita akan melakukan request kepada server kita. Yang artinya di sini apabila kita akan melakukan insert, update, delete maupun mengambil data atau select. Nah, nantinya kita harus menggunakan key ini, yang mana jika kita tidak memiliki key ini, maka kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan. Nah, misalnya itu API key ini difungsikan untuk membatasi akses kita tentunya ke web service kita, agar nantinya orang-orang yang tidak berkepentingan tidak bisa mengakses web service kita. Selanjutnya itu difungsikan untuk menentukan privilege dari user yang berhak mengakses web service kita. Ini maksudnya adalah misalkan kita memiliki 2 buah user, ada siswa dan guru. Nah, kita ingin yang guru tidak, yang siswa tidak bisa mengakses web service kita, sedangkan guru bisa. Nah, itulah fungsinya nanti. Nah, selanjutnya ketika kita melakukan tracking pada aktivitas user kita pada web service. Nah, selanjutnya ini untuk yang tabel pemasukan. Nah, untuk tabel pemasukan sendiri itu ada sekitar 9 buah ya, 9 buah field, yang mana di situ ada ID pemasukan, nominal, harga, tanggal, kategori, keterangan, ID user, keuntungan, dan ID, dan lain-lainnya. Dan begitu seterusnya. Untuk yang pengeluaran juga ada beberapa field sampai untuk yang user. Nah, namun di sini pada video kali ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita hanya fokus pada untuk pembuatan user terlebih dahulu.
pembuatan user, yang mana di sini ada 9 field ya, ada ID, ini adalah auto increment, jadi nantinya kita tidak perlu melakukan inputan nantinya. Nah, ini adalah first name, last name, email, password, font, create, modified, dan status. Nah, nanti kita akan melakukan beberapa inputan mulai dari first name ini sampai ke font. Sedangkan untuk yang create, modified, dan status ini akan dibuat secara otomatis nantinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada konfigurasi yang namanya base URL kita. Kita perlu membuat konfigurasi untuk base URL ini. Ini disesuaikan dengan si nama project kita ya. Ini kan kita buatnya di SAM web servernya, maka di sini kita tulis dulu SAM localhost. Lalu kita coba masuk pada folder SAM adalah docs. Nah, di sini nama project kita itulah server kasit aja. Oke, kita coba copy saja ya. Ya, ini nama projectnya. Lalu kita pastekan di sini. Nah, ini adalah yang akan kita jadikan sebagai base URL-nya. Kita coba pastekan di sini. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk pada konfigurasi database. Kita coba scroll ke bagian bawah. Lalu di sini ada username, password, dan database. Jika kita menggunakan yang namanya web server lokal, itu adalah yang namanya SAM, maka kita perlu membuat username itu defaultnya ya. Default dari SAM itu sendiri itulah username-nya root. Nah, password ini ya dikosongkan saja. Lalu nama database-nya ini disesuaikan. Kita coba cek php-admin. Lalu tadi kita membuat nama database-nya itu adalah kasin aja. Jadi di sini saya buat kasin aja. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi untuk database-nya. Dan selanjutnya kita akan masuk pada proses pembuatan model dan controllernya. Nah, sebelum itu, jadi jika teman-teman semua akan melakukan, jika sudah melakukan uploadnya itu ke hosting, maka nanti untuk konfigurasi username dan passwordnya ini disesuaikan ya, disesuaikan dengan username password dari si MySQL-nya. Ini nanti bukan rootnya lagi gitu. Nah, kita langsung saja pada model. Kita akan buat satu buah model di sini. Di sini akan buat user model. Nah, di sini difungsikan nantinya akan melakukan proses CRUD. Nantinya ada fungsi untuk loginnya, ada fungsi untuk ngambil datanya. Di sini kita buat. Pertama, kita tambahkan beberapa kode di sini. Kita buat untuk PHP-nya. Lalu di sini kita buat if init. Nah, ini kita akan melakukan proses pembuatan kelasnya dari model. Nah, untuk nama kelas ini disesuaikan dengan nama file PHP-nya ya. Ini adalah user underscore model. Berarti kita buat user underscore model. Lalu dia extend dengan CI model di sini. Nah, kita coba save ya. Nah, selanjutnya
kita akan membuat yang namanya fungsi construct. Nah, di sini kenapa error? Karena di sini kita belum menambahkan tanda titik komanya di sini. Nah, jadi dalam pembuatan PHP dan dengan menggunakan PHP sendiri itu kita perlu jangan lupa menambahkan tanda titik koma di belakangnya, karena itu sangat case sensitif, dan jika kita sampai lupa menambahkannya dia akan menyebabkan error nantinya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi untuk meload database. Jadi kita perlu load database-nya. Lalu di sini kita akan buat nama tabelnya. Di sini kita akan tadi nama tabelnya adalah users ya. Nah, ini disesuaikan ya untuk nama tabelnya. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengambil data dari tabel user kita. Kita akan buat sebuah fungsi Nah, untuk yang fungsi yang barusan saya buat ini, dia akan mengambil keseluruhan data. Nih, ini adalah proses select, yang mana dia akan mengambil seluruh data yang ada pada tabel user sini. Ini fungsi select bintang. Lalu di sini untuk asal tabelnya di sini ya, ini adalah from. Ini dia ngambil, berarti dia ngambil keseluruhan data dari tabel users. Berarti di sini kita tulis from, lalu this user, nih copy aja user tabel. Nih. Nah, di sini kita akan ngecek, kita cek kondisinya terlebih dulu ya. Kondisi ini kita cek apakah dia itu sudah ada di tabel user atau belum.
Nah, oke, di sini videonya saya cepatin aja. Nah, di sini saya sudah selesai untuk membuat fungsi untuk get row-nya, yang mana di sini nantinya akan digunakan untuk proses fungsi untuk proses login nantinya. Jadi di sini akan difungsikan ketika kita akan melakukan login, dia akan ngecek nih ada usernya itu udah ada atau belum gitu. Dan juga nantinya akan difungsikan untuk proses pendaftaran nantinya, dia juga akan ngecek apakah user ini sudah ada atau belum. Berarti dia perlu mengambil data-datanya di sini, data-datanya. Nah, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan saja. Nanti kita akan langsung masuk pada proses pembuatan fungsi untuk yang berikutnya. Masih ada beberapa fungsi lagi, seperti untuk melakukan insert user, update user, dan delete user nantinya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. See you next time.